Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi kita di dalam silaturahmi dakwah siraman rohani assalam. Ya, kita sedikit melanjutkan yang tadi ya, tentang syarat-syarat jadi imam sholat. Ya, kita rangkum dulu ya, kita rangkumkan dulu ya. Kita kerucutkan dulu narasi dakwah kita pada pagi ini Jumat 11 Juli 2024 ya. Pertama tadi syarat utamanya ada 4. Yang pertama, yang paling bagus bacaan Qur'annya, terutama tajwidnya bagus, makhraj hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus ya. Yang kedua adalah yang banyak hafal surah dan maupun ayat di dalam Quran, syukur-syukur bisa hafal seluruhnya, 30 juz, 114 surah dan 6.000-an lebih ayat Al-Quran ya. Yang ketiga adalah orang yang menguasai, mengerti dan memahami ilmu-ilmu keislaman ya, mau itu ilmu Quran, ilmu fiqh, ilmu aqidah, ilmu sunnah, hadis dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang bisa memahami mana perkara yang halal atau yang hak, yang batil atau yang haram, maupun perkara yang sifatnya syubhat atau samar-samar. Itu 4 syarat utamanya. Kalau yang lain-lain itu hanya syarat tambahan saja. Nah, kadang-kadang gini, kita lanjutkan pembahasan yang kejadian kemarin petang ya. Yang masalah beda mazhab, beda aliran, beda ajaran, beda denom. Kalau saya pinjam istilah dari sebelah ya, beda denom ya. Kalau kita masih terpaku pada yang begitu-gitu alias kakuan banget gitu ya, pokoknya saya tidak mau sholat di masjid yang itu. Kenapa? Soalnya imam subuhnya kunutan, sementara saya ini tidak kunutan ya. Carilah masjid atau musala yang imam salatnya ketika subuh tidak kunutan. Nah, itu. Atau saya tidak mau diimami oleh orang ini. Kenapa? Oh, ini orang ini ya, taruhlah pemahamannya atau keislamannya tuh kayak saya lah, fleksibel gitu. Yang istilahnya yang belakangan ini lagi viral itu masalah fatwa MUI yang mengharamkan umat Islam Indonesia itu mengucapkan selamat hari raya keagamaan bagi orang-orang yang di luar Islam ya, ataupun haram mengucapkan salam antar agama, yang notabene itu adalah sebenarnya itu ada perkara muamalah. Nah, saya tidak mau diimami oleh, kenapa? Oh, ini orang ini ajarannya ndak klop di saya, Pak. Ini kalau saya nilai ajarannya sesat, Pak. Loh, sesatnya dari mana coba? Itu kan namanya asumsi. Kalau kayak gitu, itu kan namanya apa? Kalau kayak gitu, asumsi, teman-teman. Asumsi, ya kan? Karena apa? Ya, itu namanya apa? Asumsi. Nah, saya talk dulu ya. Asumsi. Masa iya kita hidup dengan asumsi terus? Ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi, masa iya kita hidup dengan asumsi terus? Nggak mungkin. Kita hidup dengan asumsi, berasumsi dan berasumsi, kan nggak mungkin. Ya, makanya ini penting saya sampaikan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kemarin kejadian saya gitu. Atau misalkan nih, Pak, saya enggak mau Pak salat di sana. Kenapa? Salat di masjid musala itu. Kenapa? Pak, kalau dia imam habis salat berjemaah, enggak peduli salat jahar apa sihar, pokoknya habis salat enggak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini zikir dan zikir dan doanya bareng-bareng Pak, berjemaah Pak. Sudah itu kadang bareng-bareng Pak. Loh, kenapa? Oh Pak, saya ini kalau
ini biasanya zikir dan sholat jemaah tuh di tempat saya Pak, zikir dan doanya sendiri-sendiri Pak habis sholat Pak. Lah kalau kayak gitu kan terkotak-kotak namanya. Itu bisa milih, sebenarnya itu perkara pilihan gitu loh. Lah kalau memang situ mau situ nggak kepengen ngikut zikir dan doa barengan di masjid atau musola, atau orang yang kebetulan denomnya, madhabnya, ajarannya atau alirannya habis sholat itu zikirnya bareng-bareng berjemaah gitu ya, nggak peduli sholatnya jahar atau sihir ya, sholatnya itu ya apa ya, mohon maaf lahir batin ya, you tinggal minggir ya, situ tinggal minggir, tinggal geser aja ke belakang gitu loh, atau geser kemana gitu ya, lu lanjut zikir doa sendiri menurut lu gitu loh, simple, sederhana gitu loh. Atau Pak loh apa ini kalau subuh maghrib zikirnya pendek kali Pak, loh kenapa? Di tempat saya Pak kalau lohor sama zikirnya, kalau di tempat saya Pak subuh sama maghrib itu biasanya panjang Pak. Ya kalau nggak mau ngikut yang ini tinggal geser, tinggal mundur ke belakang, atau habis subuh kayak di tempat saya tuh di Masjid Al-Karim Bintaro Permai itu ya. Tinggal geser aja, tinggal geser, atau enggak habis selesai doa salam-salaman lanjut lagi zikirnya, beres kan, simple. Lanjut lagi zikirnya, doanya simple, sampai ntar syuruk kalau mau kayak gitu, simple ya, simple. Nggak usah yang begitu-gitu gitu loh, nggak usah apa ya, kalau saya mau simpulkan dengan bahasa yang sangat frontal, kasarnya norak. Kalau kayak gitu tuh norak, alay banget. Kalau kayak gitu tuh alay, tau nggak, alay jing gitu loh, alay banget kalau kayak gitu, alay banget, norak gitu, kamsupai kalau bahasa zaman saya masih sekolah dulu, kamsupai, gabungan sekali udik dan payah. Zaman saya sekolah dulu itu bahasanya ngetren. Ya. Paham ya sampai sini, paham ya teman-teman ya. Teman-teman pasti paham lah. Jadi gitu. Makanya kita kalau mau pulang, makanya kalau kita mau ini nggak usah kaku gitu loh. Saran saya tadi, perbanyaklah mencari titik persatuan. Jangan cari perbedaan. Jangan sibuk dengan cari perbedaan. Kalau kita cari perbedaan mah nggak bakal kelar-kelar. Ya nggak? Cari titik persatuannya. Di masjid itu tuh semua kita bersatu. No matter apa mazhabnya, alirannya, ajarannya, denomnya apa segala macam itu kita bersatu. Contohnya tadi yang barusan kita selesai laksanakan ya, salat subuh berjemaah. Mau orang itu subuhnya kunutan atau dia subuhnya nggak kunut, semua bersatu. Nanti bulan Ramadan insya Allah jatuh 1 Maret tahun depan 2025 kalau nggak ada halangan. Ya, insya Allah 1 Ramadan tahun ini nanti jatuh tanggal, kalau nggak ada halangan insya Allah 1 Maret 2025 kalau nggak ada halangan. Ya kalaupun ada beda ya paling cuma beda sehari, tanggal 2 baru kita mulai. Nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa, santai aja. Gak usah marah. Kalau kayak gitu ya, tapi harapannya mudah-mudahan barengan lah, amin. Nah, kita mau nanti pas tarawih dan witir bulan Ramadan nanti, mau dia 11 rakaat kek, 23 rakaat kek,
ngikut aja, bersatu aja gitu loh, nggak usah banyak bertingkah petantang petenteng gitu loh. Kalau memang situ biasanya di tarawehnya 11 nih, 11 rakaat taraweh witir ya di bulan Ramadan, kebetulan lagi ngikut di masjid yang ternyata tarawehnya 23, taraweh dan witir 23 rakaat ya. Ya kalau biasanya situ meyakini 11, ya udah begitu sudah rakaat ke-8 langsung mundur ke belakang. Salat witir lah 3 rakaat. Udah beres. Setelah itu udah pulang. Kecuali ya mau ngikut sampai 20. Tambah nanti witir 3 bareng-bareng dengan yang lain-lain di masjid yang kebetulan tarawih witir Ramadannya dia 23 rakaat. Udah selesai. Simple. Itu aja. Jadi jangan hanya karena beda mazhab, beda denom, beda aliran, beda ajaran, lantas jadi saling mengkotak-kotakan, saling mengeksklusifkan diri. Jangan, saya bilang. Jangan. Siapapun dia, kalau memang sudah memenuhi syarat untuk menjadi imam sholat, ya sudah, kasih. Kalau enggak, ya mending kasih yang lebih berhak untuk memenuhinya. Kalau enggak bisa fatal nanti sholat kita. Gitu. Makanya saya perlu speak up kayak begini supaya jangan lagi ada penunjukan imam sholat berdasarkan denom, aliran, mazhab atau ajaran yang dianut oleh orang-orang setempat. Jangan, saya bilang. Tapi carilah yang benar-benar mampu, yang benar-benar memenuhi syarat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.